warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kapangkor Wilayah Badan Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ahmad Ibu Bahtiar MPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Bapak Haji Didi Kurniawan SAK MPDI. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Bapak Muhammad Didi. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Probolinggo. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Yang saya hormati Bapak Camat Bonate yang saya hormati Forkopimda Kecamatan Bonate dari unsur Kapolsek dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Lurah dari Kidul Kecamatan Bonate Kota Probolinggo. Dan yang saya hormati Ketua Power Komite beserta jajaran pengurus Komite Bangsa Kota Probolinggo, segenap dewan guru, dewan siswa-siswi serta Bapak Ibu wali murid yang mungkin diundang. Harapan 61 Kota Probolinggo ke depan menjadi satuan pendidikan yang disukai dan diminati oleh masyarakat, kemudian mencetak anak didik menjadi generasi emas 2045. Demikian yang saya sampaikan. Mohon kiranya Bapak Ranwil yang juga saudara saya, teman saya, harapannya nanti bisa berkenan memberikan arahan bimbingan kepada kami bagaimana menjalankan madrasah ini sebagai satuan pendidikan yang ramah sehingga dapat menjadi minat dan favorit daripada masyarakat. Akhirnya, lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yai Haji Ahmad Surusi Bahtiar MPDI, disilakan. Belum Yai Pak, masih punya satu. Kalau dua boleh dibantu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya seperti salamnya ekornya tikus gitu. Bisa di depan kemudian di belakang lah. Kalau salam itu seperti ekornya tupai. Kecil belakang nggak bisa, kecil depan bisa belakang. Ya rezekinya nanti semakin besar semakin belakang. Urusan rezeki amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini berbeda dengan kepala madrasah Bapak, dengan kepala kantor juga. Kepala madrasahnya itu serius sebenarnya. Saya tidak mau serius Pak. Itu sudah sekarang kok mau serius. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kepala Kantor Pengelola Kota Probolinggo beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Muspika Kecamatan Subrasi. Kayak dulu sering lewat di sini Pak, karena saya mantan pejabat tinggi.
Dulu tugas saya itu di Kuripan, tapi jalan retro. Ini jalannya itu 5 kilo naik ke atas. Makanya ini saya mantan udah bakti di Kabupaten Probolinggo. Pasti lewatnya jalan Kenapa. Jadi turun di perempatan itu jalan kaki ke sana itu. Karena kalau nunggu angkutan pedesaan itu dulu pasti lambat. Jadi saya jalan ke pasar sapi. Karena kalau yang di pasar sapi itu kan tak nunggu preman aja. Selama 3 tahun berangkatnya itu setelah sholat subuh, kemudian sampainya jam 8. Karena setelah naik bis ke rumah, angkutan pedesaan naik lagi ke 120 itu, dan naik balik lagi. Jadi 4 kali. Dan itu saya jalani selama 3 tahun, dan alhamdulillah saya tidak pernah pindah. Saya dicari untuk dipindah, Pak. Ya, saya hormati para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ini sudah hadir teman-teman saya dari kalangan 2 MSN satu ya satu-satunya di wadah yang lain. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama tentunya mari kita bersama-sama panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita semua hadir di tempat yang insya Allah membawakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita sekali ini bersama dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salatullah salamuhu semoga senantiasa terkasihkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan sekalian yang berbahagia, ramah anak memang seharusnya bukan hanya ramah anak, Pak, ramah kepada siapapun, terutama kepada anak kita. Jadi orang tua juga harus ramah, kepada pimpinan juga harus ramah, kepada pejabat juga harus ramah. Pokoknya intinya kepada siapapun harus ramah. Nah, ramah itu dimulai dari mana, Bapak sekalian? Kita mulai dari anak-anak kita sejak dini. Katanya ada hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang tidak ternoda apapun. Pak Abawahu, karena sebab bapak ibunya, apakah mereka itu akan menjadi Yahudi, yuhawidanihi au yumaddi'a au yumaddisahir au kasronia. Nah, jadi ini tergantung kepada orang tuanya. Karena kertas putih, maka mau ditulis seperti apapun ini tergantung kepada orang tuanya. Maka orang tua ini harus, menurut saya, ada pemikiran yang sama, ada rasa takut kalau kemudian anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tidak ramah, menjadi anak-anak yang tidak baik, menjadi anak-anak yang tidak punya akhlakul karimah, yang tidak punya sopan santun. Sehingga kemudian dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa harus ada rasa takut dalam diri kita. Waliyasalladzina lam yaruku min qalbihim dzurriyyatan ya'lamu alaihim falyattaqullah wa liyaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah kita ini ada rasa takut kalau meninggalkan generasi di belakang kita yang lemah, Pak. Lemah apanya? Yang pertama fisiknya. Kemudian di lembaga pendidikan itu ada pelajaran olahraga. Itu dalam apa? Supaya fisiknya tidak lemah. Kalau fisiknya tentunya itu akan berdampak kepada seluruh aktivitas atau kegiatan termasuk belajar mengajar. Nah, kalau sudah sakit-sakitan, mau belajar seperti apapun, ya akan ada kendala. Makanya yang pertama yang harus dikuatkan adalah fisik. Kemudian yang kedua apa yang perlu dikuatkan? Mentalnya. Sehebat apapun badannya, sekuat apapun badannya, kalau mentalitasnya tidak baik, tidak bagus, maka tidak ada jaminan fisik yang kuat yang bagus itu bisa beraktivitas yang baik, bisa melakukan kegiatan yang baik. Maka kuatkan fisiknya, kuatkan mentalnya. Nah, kalau kedua hal ini sudah bisa dilakukan, Pak, insya Allah
Maka apapun yang menjadi program dari madrasah insya Allah bisa diwujudkan. Di siang lain juga apa yang perlu dibuatkan? Yang perlu dibuatkan berikutnya adalah dari sisi keilmuannya Pak. Fisik bagus, mental bagus, tapi ilmunya tidak punya, apa yang mau dilakukan? Ya bisa melakukan, tapi melakukan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, melakukan sesuatu yang tidak bisa diukur, maka harus dikeluarkan juga itu. Berikutnya apa yang mau dikeluarkan? Akhlaknya Bapak Ibu sekalian. Dia punya ilmu, fisiknya bagus, mentalnya bagus, tapi tidak punya akhlak. Nah yang paling penting ini adalah akhlak Bapak Ibu sekalian. Nah bagaimana kemudian membentuk anak-anak kita ini mempunyai akhlakul karimah, tahu cara menghormati orang tuanya, tahu cara menghormati guru-gurunya, tahu cara menghormati saudara-saudara yang lebih sepuh dan adik-adiknya. Maka insya Allah akan menjadi anak yang akan selalu mendoakan orang tuanya dan kepada siapapun. Tapi kalau 4 hal ini tidak bisa diwujudkan, insya Allah anak-anak kita bisa menjadi beban dalam hidup kita. Nah hari ini tentunya man satu ya, man satu itu mestinya lebih hebat timbang 2 Pak. Seharusnya, makanya nanti tak komporin gimana caranya hebat itu. Mestinya yang tidak diterima di Mandua itu kirim ke sini ya, mestinya. Harusnya. Tapi yang mau dikirim mau apa enggak? Ini jadi persoalan. Berarti kalau tidak mau pilih sini ini, berarti sini ini dalam tanda petik tidak meyakinkan untuk dipilih Pak. Tidak ada trust. Nah sekarang ayo kita jujur Bapak Ibu sekalian. Orang memilih barang atau sesuatu itu karena ada nilai lebihnya. Ya tentunya adalah yang pertama kualitas. Mahal berkualitas pasti dicari orang. Murah tidak berkualitas tidak akan dicari orang. Berarti kali ini muridnya harus dicari, tidak datang sendiri, berarti ada masalah dengan kualitas. Kan gitulah ya. Pak Kepala sudah melakukan beberapa tapi apa yang dilakukan? Nah itu harus dilakukan Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, membangun madrasah atau satuan pendidikan ramah anak itu tentunya kalau menurut Imam Al-Ghazali itu ada 2 Pak. Yang pertama biasakan memberikan contoh-contoh kebaikan. Maka siapapun yang ada di madrasah ini kalau sudah memberi contoh kebaikan Pak, ini pasti akan diikuti oleh yang lainnya. Mungkin 1-2 hari belum berpengaruh, tapi kalau itu terus dilakukan pembiasaan kebaikan-kebaikan, insya Allah yang namanya pembiasaan itu nanti akan menjadi biasa semua Pak. Yang jadi persoalan, sudahkah kemudian hadir dalam diri kita, dalam pikiran kita ini sudah hadir apa enggak? Ingin membiasakan kebiasaan-kebiasaan itu supaya menjadi teladan. Makanya Margaret Thatcher itu mengatakan perhatikan apa yang kita pikirkan Pak. Karena yang kita pikirkan itu nanti akan keluar kata-kata atau ucapan. Dan tidak mungkin orang berkata-kata, berucap kalau tidak pernah muncul dalam pikirannya. Maka perhatikan apa yang kita pikirkan. Kalau sudah dalam pikiran kita itu saya ingin menghadirkan diri kita di madrasah ini menjadi uswah, menjadi teladan, dan kemudian itu dilakukan sehingga menjadi kebiasaan, berarti itu bagian dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Saya tidak yakin kalau pikirannya kemudian berkata A, kemudian katanya B, tidak mungkin Pak. Makanya ayo sekalian
Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena yang kita pikirkan akan keluar ungkapan atau kata-kata. Yang ada di sini harus berpikir mulai sekarang itu. Saya ingin membangun satuan pendidikan atau madrasah ramah anak. Itu pikirannya dulu, kemudian diucap. Dan perhatikan ucapan atau kata-kata kita. Ucapan dan kata-kata kita akan menjadi apa Pak? Tindakan Pak. Tidak mungkin orang bertindak itu tanpa dimulai dari kata-kata. Tidak mungkin orang berkata-kata tanpa mulai dari berpikir. Nah, jadi berpikir yang baik, berkata yang baik, bertindak yang baik. Ini sekaligus berarti orangnya sudah punya integritas. Selaras antara yang dipikirkan, selaras dengan yang diucapkan, selaras dengan tindakannya. Tapi ada orang yang berbuka, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jangan lupa nanti sholat duhanya 6 rakaat, tapi yang nyeru tidak sholat. Ada yang seperti itu. Berarti ucapan dengan tindakannya tidak selaras. Kalau gitu dia namanya apa Pak? Ya munafik Pak. Kenapa yang diucapkan tidak dilakukan? Nah, hati-hati nih yang sering nyuruh-nyuruh dan merintah-merintah ini. Saudara-saudara sekalian, kalau ingin hatinya bersih, khotbahnya sholawat, jangan lupa sholat tahajud minimal 13 rakaat misalnya apa. Nah, yang nyuruh kemudian tidak melakukan, hati-hati. Biasanya siapa yang kemudian sering nyuruh-nyuruh ini Pak? Beragama. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena katanya Imam Al-Ghazali itu pembiasaan itu berarti dia sudah berpikir, kemudian berkata, kemudian melakukan. Dan melakukan ini Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayo hadirkan dalam pikiran kita adalah pikiran yang baik, sehingga ucapannya akan baik. Kalau ucapannya baik, insya Allah tindakannya baik. Kalau dia bukan orang munafik, tapi orang munafik itu ucapannya bagus, tindakannya tidak bagus. Ya namanya munafik Pak. Nah, termasuk di sini gimana caranya kemudian memajukan madrasah ini Pak? Hadirkan madrasah ini harus berkualitas. Madrasah ini harus maju. Tahun depan jumlah muridnya 1000 misalnya. Hanya tok aja. Tapi tidak apa yang dilakukan. Berapa jumlah muridnya? 267. Harus Pak. Kalau tahun depan tidak naik, tutup aja madrasahnya. Karena yang namanya orang hidup cirinya ada 3: tumbuh, berkembang, dan berubah. Yang namanya makhluk hidup itu tumbuh, berkembang, dan berubah. Dia mulai dulu alam pancekul waktu itu Pak. Bukan nolak-nolak, kemudian nomor 1 dari murid. Ada apa ini? Ini ada masalah kayaknya dengan problem paradigma. Ada persoalan-persoalan yang mendasar yang kemudian menguatkan diri kita untuk menjadi orang yang mujahid Pak. Ingat kalau sekarang lagi makhluk hidup itu cirinya tumbuh, berkembang, dan berubah. Kalau Bapak Ibu sekalian tersinggung dengan ucapan saya, ya rubah. Tapi diguyon Pak, jangan dipaksakan hati. Kalau kemudian saya guyon dengan tersinggung, itu ada masalah dengan hatinya dan jiwanya. Berarti hati dan jiwanya sedang sakit. Sekali lagi saya guyon Pak ya. Jangan tersinggung, jangan membenci. Kalau tersinggung, marah, dan membenci, berarti hatinya sedang, jiwanya sedang. Orang guyon kok sampai tersinggung, berarti hati dan jiwanya sakit itu. Ayo Bapak Ibu sekalian, perhatikan tindakan-tindakan kita. Kalau tindakan-tindakan baik, maka akan membentuk habit, kebiasaan-kebiasaan baik Pak. Tapi kalau tindakannya tidak baik, maka akan membentuk habit, kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Saya nggak tahu pola pikirnya teman-teman di mana.
satu ini gimana caranya untuk, saya mohon maaf Pak, saya mantan kepala, jadi saya tidak ngomong sembarangan. Apa yang saya omongkan itu sudah melakukan Pak. Kalau tidak saya lakukan itu, katanya Allah kabur maka indallah dan kabur mana kafalun, Allah benci dan murka pada orang yang hanya kabulu berkata tapi tidak apa. Saya mantan kepala Pajajaran yang dulu tahun 2014 jumlah muridnya hanya 173, dalam jangka 2 tahun bisa 600 Pak. Ini belajar caranya, jangan diam. Doa itu iya, tapi ikhtiar zahirnya apa? Kalau seperti itu banyak orang berdoa, tapi pertanyaannya doanya diterima apa enggak? Mau diterima gimana? Enggak pernah sholat duha, enggak pernah sholat tahajud, enggak pernah baca Al-Quran. Saya ketika 2014 itu kumpulkan teman-teman, saya katakan 4 tahun jumlah murid 1000, semua mengatakan tidak mungkin Pak. Kenapa bilang tidak mungkin? Karena pola pikirnya pola pikir biasa-biasa, bukan pola pikir orang hebat. Makanya ini saya lihat 4 tahun tidak ada perubahan, suruh tutup aja, nggak berasa kapai uang negara habis-habis Pak. Ada yang mau marah, tersinggung, hatinya sedang sakit, jiwanya sedang sakit. Ini bagian dari apa? Bagian dari ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil khair. Maka kembali satu yanhauna 'anil munkar, berarti kita termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ini jadi khutbah Pak, karena dipanggil Kiai Haji tadi. Coba tidak dipanggil Kiai Haji tidak khutbah seperti ini. 4 tahun saya katakan jumlah murid harus 1000, semua mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Karena pola pikirnya pola pikir biasa-biasa, bukan pola pikirnya orang hebat. Makanya Pak Solis nanti berikan 4 tahun 1000. Caranya belajar saya Pak, gimana mudah menjadi 1000 tahun, dan tahun 2 tahun menjadi 600, sehingga saya dicurigai dikiranya saya makan data orang kanwil datang ke rumah Pajajaran. Dan alhamdulillah dari tahun ketiga saya dipindah. Seandainya tidak dipindah saya yakin Pak bisa sembuh. Caranya apa? Ikhtiar zahir dan batin. Kalau malam Jumat istighfar, baca selawat Nabi yang 4444. Nah kita ini tidak pernah berpikir untuk itu, dan pasti tidak akan dilakukan. Sudah kemudian kita berpikir untuk itu. Ideal zahirnya apa yang saya lakukan? Saya undang itu yang namanya kepala SMP dan kepala MTS Pak, suruh ngisi ceramah di depan Pajajaran itu sama saya. Hanya 3 kali yang saya minta, doakan, berikan masukan, dan ceritakan tentang Pajajaran. Setelah itu Pak, sanoni Pak, masa sudah ada sanoni. Itu caranya kan, ya. Jangan senyum-senyum betul sambil itu. Apa kerjanya jadi kepala selama itu? Mau marah? Saya boleh Pak. Kalau kuliah marah ya berarti itu hatinya sedang sakit, jiwanya sedang sakit. Itu sudah bawa ke lawang aja kalau seperti itu. Apa kemudian yang harus dilakukan? Undang anak-anak SMP dan MTS itu apa? Kita punya apa di sini? Latih, ajari. Oh, punya lab misalnya, ajari tentang desain grafis, ajari tentang animasi grafis, ajari tentang film-film pendek. Itu dulu Pak tahun 2014. Lalu sekarang, jangan ajari itu diketawain, tapi ajari perkembangan teknologi apa. Kalau ingin mendapatkan jangan meminta. Kalau ingin mendapatkan memberi, semakin banyak memberi akan semakin banyak mendapat. Jadi mungkin tidak bosan dibuat bagus, paper bagus. Ngapain kayak ini Pak? Setelah masuk kemudian tidak sesuai, orang akan kejeng. Publikasi yang efektif itu adalah cerita dari anak-anak kita, cerita dari orang tua kita. Oh anak saya di sana masuk di sana luar biasa, itu baru publikasi yang efektif. Wah sekarang senang buat paper bagus-bagus, kopi ngapain mau seperti itu? Benahi internalnya. Insya Allah, ayo. Tapi ruginya kita ini berbuat baik.
Tanda-tanda orang yang beruntung itu adalah apa sekalian? Seperti yang pertama adalah yaquna ilal khair. Hari ini saya sudah mengajak kebaikan dengan punya tanggung jawab. Bagaimana madrasah ini bermutu. Pilihannya dua sekarang itu Pak, kalau ingin eksis, mutu atau maut. Ya mutu, kualitas, maut, dia mati itu Pak. Bukan yang dua, anak satu ini maut kayaknya ya. Kalau ilmu itu tunjukkan apa kinerjanya sekarang. Pak, ayo satukan langkah. Di sini harus satu pemandu. Tidak boleh ada dua pemandu. Tidak boleh ada dua matahari. Kalau ada dua matahari, matikan matahari yang satu, itu berarti pengkhianat. Oh, saya harus bicara lantang ini Pak. Tidak boleh Pak ada dua matahari. Perintahnya di sini kepala itu hanya satu, namanya Pak Soleh. Maka semua harus mengikuti perintahnya Pak Soleh. Tidak boleh mengikuti perintah yang lain. Kalau ada laporkan ke saya, besok sudah tidak begini. Pilihannya paling pacitan itu Pak. Tuh, saya sekarang bisa buat surat Pak. Kalau dulu permohonan, mobilnya sudah ada kan tinggal ketik namanya. Dan yang penting saya tegaskan seperti ini. Kenapa? Saya lagi bukan agama sekalian. Terutama persoalan korupsi, persoalan pungli, dan persoalan gratifikasi. Kemarin saya tes. Jadi kan teman-teman monitoring terkait dengan rektor 16 haji, saya sudah woro-woro di grup, jangan terima gratifikasi, sekali terima besok sudah tidak ada dikambil bendera agama provinsi Jawa Timur Pak. Saya juga tegaskan itu. Makanya kalau ada teman-teman monitoring ke sini, jangan sangoni arrosi wal murtasi binar. Jadi kalau ada pengawas ke sini diamplopin haram. Ada ke kantor sini monitoring diamplopin haram. Ada kasihnya ke sini diamplopin haram. Kulullah yang mendapat minal harami annaru awalani. Termasuk kantornya yang sedang berbicara ini, kalau kemudian monitoring jangan sama nih Pak. Kalau maksa saya ambil tapi disuruh saya pecah. Kan gampang Pak. Tapi kalau dibilang ceramah seperti ini dikasih dia nggak dikasih dia Pak. Makanya sampaikan monitoring inspeksi yang nggak boleh ada pembelian karena itu ada gratifikasi itu haram. Pendulangan apa kemenang haram dipantar oleh itu. Nanti kan dimakan tumbuh daging haram, dimakan ngalir darah haram Pak. Kalau sudah tumbuh daging haram, ngalir darah, panaruh wajar, pantas, layak masuk dalam api neraka. Ini bukan sok suci Pak, memang kita harus seperti itu. Dan saya sampaikan kepada siapapun yang main-main dengan gratifikasi, main-main dengan pungli, kerugi, saya sampaikan di Dewan Menteri, saya pastikan saya yang akan melaporkan ke penegak hukum dan pasti saya pecat. Ya tinggal pilih Pak. Ada beberapa yang datang ke saya itu bawa amplop itu, saya tanya serius nggak? Serius Pak. Ya udah, tinggalkan di sini uangnya, tapi besok kami harus tidak jadi kepala kantor, tidak gampang Pak. Gimana kemudian kita mau membuat satuan ramah anak kalau kemudian dalam diri kita ini mengalir darah-darah tidak benar, darah-darah haram? Gak bisa Pak. Pura-pura aja dia, pura-pura ramah. Ini paling 3 hari kalau pura-pura ramah itu. Tapi kalau ramah yang sungguhnya itu karena digerakkan dari yang namanya mudwah itu Pak. Ada dalam diri kita ini yang namanya mudwah sekutal darah. Tidak seluhat Tuhan di satu tubuh, tidak fasadat di satu tubuh. Jadi ramahnya itu bukan ramah yang dibuat, bukan karena tes sekolah ramah anak disembung ini bukan Pak. Tetapi digerakkan oleh mudwah yang seluhat itu. Apa itu? Mudwahnya ala wahya qalbun hati. Nah, gimana kemudian membuat hati kita menjadi hati seluhat? Ya tadi itu taqarrub ilallah. Kita kenal dari Allah, ada medianya sholat. Kan ini teman-teman ini kadang suratnya kita diskon jamaah kosor, asar dan zuhur dijadikan patokan, diskon 50%. Plus diskon lagi apa? Kopiah bakpiahnya nggak ada, itu sudah 70%.
Nah, gimana kemudian musuhnya menjadi seluruh? Gimana dekat dengan Allah? Gimana kemudian bisa memberi contoh menjadi orang yang ramah kepada anak-anak? Ya gak bisa, Pak. Barang diskon itu barang akhirat. Barang diskon itu cuci yang tidaklah. Maka yang sering jamak kosong itu adalah musuh orang akhirat itu. Ke Surabaya ada jamak kosong. Ya itu boleh Pak, siapa tidak boleh, kan sama dengan orang talan itu boleh, tapi diuji oleh Allah. Ya bisa jadi itu bagian dari ujian kepada kita. Ini kita uji oleh Allah, katanya begitu. Ini dengan rukhsah itu bisa dibuat dosa enggak? Yang namanya rukhsah itu adalah darurat. Darurat itu lebih lima itu, jangan dibuat darurat terus. Darurat itu hanya sekali Pak. Gimana kemudian kita mau ramah gimana? Mutuahnya tidak ramah, mutuahnya tidak sopan. Ya sebenarnya sederhana Pak kalau bikin ini ya. Ingin membuat satuan ramah itu, ya itu kata hatinya. Bagaimana kemudian membangun madrasah ini dengan penuh semangat? Dia mutuahnya itu Pak harus seluruhan Pak. Ya, selain urusan ibadahnya juga ya kita ini ngajinya lama, jangan WA kalau dulu sudah hakam alkohol itu yang akan mengeluarkan hati kita menjadi hati yang selukat muhajatnya seluruh dan yang juga apa? Memaafkan orang lain sehebat apapun dia mendolimi kita, mencaci maki kita, memfitnah kita, maafkan Pak. Karena kita ini masih makhluk Allah, yang namanya manusia itu makhluk khata wal nisyan. Nah orang yang tidak memaafkan itu berarti dia punya dendam Pak. Dendam itu penyakit, dendam itu penyakit maka maafkan Pak, walaupun didolimi seperti apapun, difitnah seperti apapun, dicaci maki seperti, maafkan. Kita ini masih makhluk Allah yang namanya manusia, yang suatu saat itu bisa jadi Pak akan menerima kita. Kalau orang mau minta maaf enggak diterima, itu berarti ada masalah dengan jiwanya, dengan hatinya, berarti sedang sakit. Jiwanya sedang sakit, hatinya sedang sakit. Maka tidak boleh ada dendam. Kalau tidak ada dendam berarti mutuannya seluruh, dan pasti orang itu akan berbuat kebaikan dengan cara memaafkan. Wah di sini aja hanya berdebat orang sendiri enggak apa ya Allah. Itu namanya sombong. Maka tidak boleh ada rasa sombong. Orang yang tidak memaafkan orang itu namanya sombong. Mengapa? Merasa dia tidak akan punya merasa dirinya adalah bersih. Sombong Pak. Nah sombong juga berarti apa? Hatinya juga sedang sakit, jiwanya sedang sakit. Apa sih yang disombongkan dari kita ini Pak? Jabatan. Ada jabatan akan itu kan hanya selembar kertas Pak. Saya diundang sini kan hanya karena selembar kertas itu. Itu Pak yang selembar kertas itu dihapus. Nggak mungkin kan mengundang saya. Ngapain mengundang saya? Itu lah ya. Yang terhormat dan yang mulia sama kami itu karena kertas itu Pak. Terus kemudian apa yang mau disombongkan dari kita? Oh kita ini seperti ini karena selembar kertas. Ada yang boleh. Maka maafkan siapapun yang sudah mendolimi kita, yang memfitnah kita, mencaci maki kita. Itu bertanda bahwa kita ini tidak sombong. Pasti dirinya tidak paling benar, maka dirinya tidak paling bersih. Kadang kita ini kan ya mohon maaf, enggak terasa berbuat salah, ada kata-kata, ada sikap, ada tindakan. Dan jangan lupa, manusia itu mahalul khata wal nisyan. Salah lupa itu adalah yang milik manusia. Tapi jangan dijadikan mohon maaf Pak, saya lupa. Masa lupa setiap hari? Kalau lupa setiap hari itu sudah periksakan Pak rumah sakit jiwa itu. Ya lupa itu sekali kali. Oh maaf Pak, saya salah. Oh salah, kesalahan ulang-ulang, kesalahannya sama. Tiba-tiba Tuhan yang ada di situ, maka rusak. Nah ayo, supaya motor kita menjadi seluruh selain kemudian ibadah itu tadi,
Ya duhanya minimal 6 rakaat, Pak. Berapa duhanya di sini, Pak? Hah? Berapa? 12. Benar surat duha 12. Iya. 4 salam 8. Beneran. Jangan ngomong sama sembarangan kabur, maka Allah ya tak puluh malah malu itu. Tahajudnya berapa rakaat? 8. Bikin lemak minimal 11. Jadi 4 salam ditambah 2 salam lagi, witirnya kan 9 atau 13 atau 15 atau 23. Jadi gimana kemudian kebutuhannya mau soluhan, Pak? Oh, dengan Allah saja kita pelit. Mau komunikasi dengan Allah kita kikik. Gimana kemudian kebutuhannya menjadi soluhan? Ini kata kuncinya semua ini, Pak. Semangat ruhul yang motivasi untuk bangkit itu kuncinya di hati, Pak. Bukan di kata-kata yang ayo kita. Tapi di sini. Makanya kalau ingin membenahi satu ini, benahi hati. Hati, gimana membenahi hati itu? Ada caranya, Pak. Ta'arud dasarnya nafsiyahnya harus tuntas sehingga nanti menjadi orang yang tamakku. Ketika tamakku dia akan menjadi orang yang berta'awun. Ketika dia berta'awun akan menjadi orang yang bertakalluf. Ketika bertakalluf dia akan menjadi orang yang itsar. Nah, itsar ini Bapak Tuhan yang dapat merubah semuanya kehidupan iman satu ini. Nah, kalau bicara tentang karo, tapaku, tahun, kalau bisa udah lagi, Pak. Kalau panjang cerita. Kalau beliau dimasukkan. Saya ini sampai di situ sudah full, Pak, undangan, Pak. Dari hari pun sudah ada, Pak, listnya. Dan mohon maaf, Pak, sekalian. Daerah undang saya itu mesti saya tanyakan. Kalau hanya tidak enak karena yang diundang, pasti saya tidak undang, Pak. Apa tujuannya Bapak undang saya? Kalau tidak jelas sudah selesai Bapak undang saya. Jadi sampai ini ada tidak enak. Tapi Pak, saya ada masalah dengan ini. Oh, tidak. Berarti saya bicara karakter building. Maksud ini bicara karakter building, Pak. Tapi berikutnya bisa jadi saya bilang saya capacity building. Atau bisa jadi saya bicara tentang leadership. Karena tokoh itu dinamika tokoh menjadi penting. Kalau kepalanya baik, badan, kaki, dan tangannya kan baik. Atau saya berbicara tentang manajemen. Tapi bicara tentang kompetensi apa yang harus kemudian dilakukan. Jadi kalau tidak jelas saya nggak menggunakan ngapain, Pak, dia mestinya juga. Dan saya mohon maaf, jangan disambut yang berlebihan. Mestinya nggak usah gini-gini, ngapain gini. Ini kan liwat, Pak. Ya biasa-biasa saja lah, saya juga biasa-biasa. Maksud saya kemudian sambut berlebihan makan, karena saya mau makan di kantor. Kalau ada di kantor di warung silakan apa, tapi menunya harus sama dan semua barang-barang. Kalau enggak, saya nggak mau makan, Pak. Dan seperti ini kita bangun kebersamaan kemudian sama, tidak ada bedanya. Lalu kemudian apa sih yang diagung-agungkan di jabatan yang kita miliki itu? Semua di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan adalah takwanya. Orang yang bertakwa itu punya tanggung jawab mulia. Ada rasa takut dalam diri kita meninggalkan generasi di belakang kita lemah. Kalau tidak ada prestasi, kalau tidak ada inovasi, kalau tidak ada terobosan, itu namanya orang yang punya tanggung jawab. Saya oke, 41 ini saya lihat ini seperti apa nanti gerakannya. Tahun depan menerima Gerindra. Mulai berapa maksud saya itu, Pak? Biasanya di mana-mana itu tidak tuh. Saya tahu setiap ajaran baru itu mesti punya penyakit pusing tahunan, Pak. Apa? Penyakit pusing tahunan cari mau? Karena resepnya salah. Karena diagnosisnya salah, resepnya menjadi salah. Apa? Gratis. Tidak terserah. Ya karena diagnosisnya salah itu, dikiranya dengan gratis, kemudian dengan kesederhanakan itu orang akan tertarik. Enggak, sekarang itu orang sudah berbicara tentang mutu, tentang kualitas, bukan bicara tentang itu. Katakan itu namanya pelajaran akademik. Jadi harus dirubah, kita boleh dirubah.
Tahun depan lebih baik pusing ngelak murid daripada pusing dari oh. Nah sekarang kita berpikir gimana pusing ngelak murid itu. Berarti kuali, ayo bangun kebersamaan, saling menguatkan, kekompakan, satu komando adalah kepala, tidak ada kepala dua. Kalau ada kepala dua, sampaikan ke saya, maka kepala yang satu saya potong lehernya itu. Yang maksud saya ganti, Pak, ngapain Pak ada dua kepala itu? Ini saya tegaskan, jangan sampai kemudian ada yang jadi pengkhianat itu halal darahnya itu. Akan saya bunuh karakternya, akan saya bunuh karirnya. Tak boleh Pak. Kan kadang ada yang profesi itu jadi ASN di Kementerian Agama, profesi jadi ASN dan media. Kan ada yang saya bicara di mana pun akan saya bunuh itu. Itu namanya pengkhianat. Pengkhianat itu halal darahnya. Saya pidato di mana-mana ya seperti ini Pak. Ini bagian daripada supaya saya jadi orang yang muflihun. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Ya kita kalau mau jadi orang yang beruntung, yang muflihun seperti ini sudah Pak. Hak batil kulli hak walau kana murad. Katakan yang hak walaupun baik. Kadang kita ini nggak enak, kenapa ya enak? Kamu nggak enak. Makanya hari ini saya ngomong apa adanya daripada saya tidak enak pulang kampung. Ayo kita lihat ini nanti man satu. Kalau ternyata man satu tidak ada perkembangan, berarti semuanya ini saya pindah semua, saya ganti yang baru. Jangan tanya caranya, saya punya cara. Karena nanti saya cek Pak satu-satu. Siapa yang punya inovasi, siapa yang punya terobosan, siapa yang ingin berubah, siapa yang punya ruhul jihad, kita cek satu itu. Pak Kepala tanggung jawab sampean. Kalau sampean tidak menemukan, sampean juga saya pindah. Kan itu aja Pak. Saya ini Pak satu ini kurang apa sudah luar biasa ini Pak. Mau berubah nggak kira-kira? Ini jawabnya agak lemes. Gak meyakinkan, mau berubah enggak? Ya muridnya yang jawab, gurunya gak berani. Oh guru ya? Ya gurunya lah Pak. Muridnya pasti juga harus lebih berubah. Ceritakan tentang man satu landas sekalian, kesadarannya bahwa man satu ini luar biasa. Tidak begitu. Man satu ini hebat. Man satu ini program, makanya apa program unggulannya di sini? Hah? Pak Kepala apa program unggulannya? Harus ada yang di branding Pak. Kalau semua orang jual tahu, tapi kan ada tahu berdiri kan gitu tuh brandnya. Kalau tahu berdiri itu tahu apa? Ada tahu berluas makanan itu branding. Nah ini jualannya sampai apa? Ini jenis kelaminnya enggak jelas. Jadi Islamnya nggak jelas itu mau diapakan Pak? Mau jadi imam tahu-tahu nanti itu sebab perempuannya kan repot. Dicampur dengan perempuan ibadah tiba-tiba muncul kejantanannya kan bahaya Pak. Ya jelas jenis kelaminnya ya. Apa kira-kira brandingnya? Jualannya man satunya apa Pak? Apa Kang? Oh besok pokok dan itu kepala saya evaluasi saja. Kan sebenarnya dia sudah mulai dulu mau berhenti kepala Pak. Repot kan udah orang tidak punya semangat, tidak punya himmah, tidak punya keinginan, tidak punya nafsu di kepala, ini susah Pak. Harus punya nafsu di kepala lah. Oh mulai dulu mau minta jadi pengawas. Tanda-tanda orang yang ruhul jihad lemah itu adalah mencari yang enak-enak dan aman. Itu namanya ruhul jihad rendah. Tak cocok di jalan lama itu. Ayo Kang. Ya, ini senior saya Pak sebelum beliau jadi kepala, sebelum saya jadi kepala madrasah, beliau ini sudah kepala duluan. Tapi saya salib karena beliau ini termasuk orang hebat, memberi kesempatan juniornya dikasih. Perhatikan kebiasaan kita, habit ini loh Pak, karena itu akan membentuk karakter. Kalau sudah menjadi karakter itu sudah mendarah daging Pak. Kalau tidak sholat Tuhan misalnya dia merasa ada sesuatu yang hilang. Dia dulu kita kan bisa menang.
Kalau dia tidak sholat tahajud, Pak, merasa rugi, merasa yang tidak bisa menangis. Itu namanya kan? Kalau saya tidak berbuat perubahan di iman ini, nangis. Kalau tidak ada inovasi, nangis. Maka rugi yang hilang, Pak. Itu berarti waliyashalladzina la tarku min khalfihim dzurriyyatan ya'lamu alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan. Berarti dia sudah punya rasa takut. Orang yang punya rasa takut berarti dia punya tanggung jawab. Yang tidak ada rasa takut, maka rasanya mau mati iya, mau hidup iya, nggak ada muncul di pikiran, berarti dia tidak punya rasa takut. Orang yang tidak punya rasa takut berarti dia tidak boleh hidup. Tanggung jawabnya mesti yang penting dan pokoknya. Yang penting datang, yang penting ngajar, pokoknya datang, pokoknya ngajar. Kalau pokoknya tidak kedua itu gimana, Pak? Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berdua. Ilmu bilang malin kasaja bila kemarin dia dipotong, Pak, dibuat kayu bakar. Dia dibuat belakangnya sapi, diinjak-injak, segala dikelemokan dengan kereta, Pak. Maka kamu dan guru-guru ini ilmunya tidak diamalkan, tidak ada inovasi, tidak ada kreasi, tidak ada terobosannya, sama. Kasih saja di senang itu. Iya potong, Pak. Tak tahu mau dibuat apa itu. Ayo kalau sekalian, semangatkan bekerja, bangkitkan dalam diri kita, ciptakan ketakutan dalam diri kita. Takut kalau kemudian kita melahirkan generasi yang lemah. Pada akhirnya lemah. Kalau sudah semuanya lemah, Pak, dia akan lemah kesejahteraannya. Kalau kesejahteraannya lemah, bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Berarti tanggung jawab kita ini besar, Bapak Ibu sekalian. Karena nggak terasa, Pak. Kenapa? Karena tidak pernah dipikir itu. Nah, tadi Bapak sekalian, saya mengajak kepada teman-teman semua, ini sangat bagus satuan pendidikan ramah anak ini. Tidak hanya ramah ketika di madrasah, Pak. Tadi di rumah juga ramah. Di sini sopan santun, di rumahnya teriak-teriak. Bu, beri obat bu. Aduh kalah. Tapi di rumah juga sopan santun seperti sopan dan santunnya di madrasah. Dan itu butuh apa? Pembiasaan. Pembiasaan ini berarti dilakukan oleh siapa dulu? Berusaha asal dari kita, Pak. Jadi laki-laki yang tidak tetap sehingga kemudian ketika dilihat oleh anak kita, oh maka guru kita ada sempurna. Jadi kalau enggak yang tidak miring sehingga bayangannya juga tidak miring. Tapi kalau enggaknya miring, Pak, yang miring, Pak. Jadi gurunya miring, dia miring semua. Gurunya tidak benar seperti cermin letaknya enggak benar semua. Makanya ini, ayo sekalian, hadirkan diri kita menjadi uswah hasanah. Yang cermin yang tidak rusak dan tonggak yang tidak miring. Jangan marah, jangan tersinggung. Saya tidak serius, saya guyon-guyon. Kalau ada cocoknya silakan lakukan, kalau tidak cocok ya lakukan. Karena saya yakin ini bagian dari yang mulu lebih maklum. Saya menyerukan kepada kebaikan dan ada Pak yang saya. Teman-teman tidak usah rajin, teman-teman tidak usah inovasi, kan tidak ada yang seperti itu. Saya mengajak yang mulu lebih maklum, menyerukan kepada kebaikan dan kebaik. Dan insya Allah baik, Pak. Bapak Ibu sekalian, semua akan kembali kepada diri kita. Apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita, Pak. Apalagi kita ini adalah pemimpin. Perlu yang perlu mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah yang paling berat. Ya semuanya adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin itu siapa? Sayyidul Qaum, Pak. Sayyid tuannya kaum, pemimpinnya kaum. Terus tugasnya apa? Khadimuhum, menjadi pelayan. Makanya tadi itu Pak Sini nuangkan ke gelas saya, tidak saya minum, Pak. Saya pakai botol, kenapa? Ini sama dengan tangan saya sudah tidak menuangkan, itu kan tanda-tanda stroke, Pak. Nah, jadi pejabat itu yang pintu mobilnya minta dibukakan, itu tanda-tanda tangan tidak berfungsi, tidak bersih berarti kan tidak apa, tidak bisa nuangkan air sendiri ke gelasnya, tanda-tanda tangannya tidak
Jadi pemimpin itu jangan mencari lainnya karena pemimpin khadimuhum pelayan. Nah, ini yang perlu digaskan semua ini bahaya, Bapak Ibu sekalian. Kami ini pelayan Pak, saja namanya kami Pak. Lagi yang di bawahnya kami ya kamu pelayan juga Pak. Maka jangan bergaya-gaya dalam rumah kami juga akan pintunya. Kemudian kita siapkan segala sesuatunya. Itu kan harus nggak cocok berarti. Jadi hati-hati ini sekali lagi menjelang lebaran itu. Menjelang lebaran itu nanti mulut tidak bisa berkata-kata, kan ya, kaki tidak bisa melangkah, ya, bawa rumah sakit jiwa, ada rumah sakit juga kita tanda-tanda orang setempat. Jadi ayo bawa dulu sekalian. Jadi sesuatu yang akan kita lakukan sehingga menjadi karakter itu katanya Margaret itu. Jadi mulai perhatikan apa yang kita pikirkan, karena yang kita pikirkan akan diwakilkan. Ayo pikirkan nasibnya anak-anak kita yang sekolah di sini. Pikirkan nasibnya Man satu ini, pikirkan nasibnya Kementerian Agama, karena Kementerian Agama insya Allah sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya mohon maaf Pak, di Dinas itu belum ini ya, kalau kita ini tujuannya banyak Pak, haji, bukit, gaji 13 kan ya apa ya, ada THR, kemudian ada lauk pauk, ada tunjangan anak, tunjangan istri, wah kita ini banyak yang pakai tunjangan-tunjangan itu kan yang sudah mau rokok itu. Nah maka jangan dibuat rokok, ayo tunjukkan bahwa kita ini mampu Bapak Ibu. Apa sih yang tidak dicukupi oleh Kementerian Agama? Ya mohon maaf, di guru-guru pendidikan agama Islam itu nggak ada gaji 13 Pak, nggak ada Pak ya. Tapi kita usahakan itu nanti Pak. Selama kemudian pemerintah daerah bersurat kepada kita menyatakan bahwa tidak kita ajukan Kementerian Agama untuk gaji 13-nya Pak. Kan kasihan juga Pak, sama-sama kita berkata. Orang Kementerian Agama itu baik hati Pak. Terus kemudian apa yang kemudian kita berikan Kementerian Agama sementara kita udah dicukupi oleh Kementerian Agama? Ya Allah, kami ayalah yang berkhidmat juga. Ada lagi yang kita dustakan. Wahai kita semuanya yang hadir pada hari ini, ayo, saya ingin ada geliat, saya ingin ada percepatan di masa ini apa yang akan dilakukan. Dan saya pantau khusus itu. Kalau perlu setiap bulan saya mau submit pimpinan masa apa yang sudah dilakukan itu Pak. Saatnya sudah bangkit. Nah, 260 itu Pak, itu murid swasta itu Pak. Bahkan murid swasta itu ada yang 1.500 Pak. Tapi ini swasta kan kemudian 1.500 tidak juga. Tidak ada pilihan lain kecuali kita berubah. Dan perubahan itu dimulai dari diri kita tidak diam. Karena pernah ada orang lain kalau kita belum baru, itu namanya kabur maktarin Allah yang kabur para kemarin Allah benci dan murka kepada orang menyuruh berubah tapi dirinya tidak berubah. Bapak sekalian yang berbahagia, itulah kira-kira yang disampaikan. Membangun satuan ramah anak itu kuncinya ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu ala wa hiya qalbu. Itu adalah hati, kuncinya di hati semuanya. Ayo kita kata hati. Caranya adalah hati sudah berkokok takut Allah. Maafkan orang yang bersalah. Hargai siapapun. Syukuri sebesar apapun, sedikit seperti apapun nikmat yang diberikan kepada kita. Karena nikmat dan musibah itu adalah ujian. Ada orang yang lolos dengan diuji dengan musibah, tapi ada orang yang tidak lolos diuji dengan nikmat. Siapa kita saat ini yang hadir? Karena nikmat diangkat menjadi BNS, dicukupi oleh semuanya oleh Kementerian Agama, tapi tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada inovasi, tidak ada terobosan. Berarti kita tidak lolos diuji dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita segera lolos. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah